Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang saat ini lagi menonton video pembelajaran materi AR dan MR. Kira-kira apa itu AR dan apa itu MR? Kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari AR atau massa atom relatif. Massa atom relatif atau AR merupakan massa atau berat yang dimiliki setiap unsur yang termuat dalam sistem periodik unsur, yang kemudian disingkat dengan SPO. Nah, di sini diberikan underline maupun bold untuk unsur di sini, teman-teman. Kenapa? Karena massa atom relatif ini berlaku untuk unsur. Nah, unsur itu semuanya termuat di dalam sistem periodik unsur. Contohnya di sini adalah magnesium atau Mg, Na, Cl, O, S, C, P, dan seterusnya. Setiap unsur yang ada dalam sistem periodik unsur pasti memiliki massa atom relatif atau AR. Di sini ada gambaran berkaitan dengan sistem periodik unsur. Salah satunya adalah magnesium atau Mg di sini, teman-teman. Pada tabel periodik unsur, selain memuat lambang unsur, dalam hal ini adalah Mg, dalam tabel periodik juga dimuat tentang nomor atom, kemudian nama dari unsur tersebut, disertai juga dengan nomor massa atau yang kita sebut dengan massa atom relatif atau AR dari setiap unsur. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menentukan AR menggunakan tetapan yang ada. Di sini massa atom relatif atau AR suatu unsur, dalam hal ini kita misalkan dengan unsur X, itu sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom karbon 12 di sini, teman-teman. Kenapa perbandingan ini menggunakan atom karbon? Karena sesuai dengan perjanjian internasional para ahli kimia, unsur karbon dengan proton 6 dan neutron 6 memiliki massa yang tepat dan tetap, yaitu 12 satuan massa atom. Sama seperti satuan-satuan yang lain, dalam hal ini besaran yang lain, seperti panjang, luas, memiliki satuan. Berat dari suatu atom juga memiliki satuan. Dalam hal ini dikenal dengan satuan massa atom. Sehingga untuk mencari massa atom relatif dari suatu unsur, kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian karena 1/12 massa satu atom karbon sama dengan 1 SMA, maka rumusan di atas dapat kita ganti persamaannya menjadi massa atom relatif atau AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1 SMA atau satu satuan massa atom. Nah, di sini untuk lebih memahami berkaitan dengan rumusan yang sudah kita pelajari, kita akan melihat contoh soal. Massa rata-rata satu atom unsur X sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatif atau ARX jika massa satu atom C sama dengan 1,993 kali 10 pangkat min 23 gram. Kita dapat menggunakan persamaan yang sudah kita tulis tadi, yaitu massa atom relatif atau AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom karbon. Nah, di sini sudah diketahui massa rata-rata satu atom X itu sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Kita dapat menginputnya ke dalam persamaan yang sudah kita buat, dibagi dengan 1/12 dikalikan dengan massa satu atom karbon, yaitu 1,993 kali 10 pangkat min 23 gram. Dan hasil pembagian ini adalah 24,311 di sini, teman-teman. Contoh yang kedua, diketahui massa atom relatif atau AR dari unsur aluminium itu sama dengan 27. Jika 1 SMA itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram, tentukan massa satu atom aluminium. Jawabannya, atau AR aluminium itu sama dengan 27. Berarti
massa satu atom Al itu sama dengan 27 SMA. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, satuan dari massa atom relatif suatu unsur itu perbandingannya menggunakan atom karbon 12 dan itu sama dengan 1 SMA. Nah, karena di sini AR-nya itu sama dengan 27, maka massa satu atom Al itu sama dengan 27 SMA. Maka massa satu atom Al itu sama dengan 27 kita kalikan dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Maka didapatkan nilainya adalah 4,48 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, kemudian ada latihan soal di sini teman-teman. Teman-teman dapat menambah wawasan teman-teman terkait dengan materi ini. Teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada pada latihan soal ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikut. Massa molekul relatif atau MR merupakan massa atau berat yang dimiliki suatu senyawa yang didapat dari penjumlahan massa atom relatif penyusunnya atau AR. Contoh senyawa adalah NaCl, Na2CO3, PCl5, dan contoh senyawa yang lain. Jadi, senyawa itu sebenarnya gabungan dari unsur-unsur. Nah, kita melihat lagi contoh dari senyawa-senyawa yang ada. Ada NaCl, ada Na2CO3, ada PCl5, ada C6H12O6. Seperti definisi di atas, senyawa itu terbentuk dari unsur-unsur. Maka kita harus tahu kira-kira pada suatu senyawa, kira-kira jumlah dari setiap unsur yang menyusun senyawa tersebut jumlahnya berapa. Nah, contohnya untuk NaCl. Nah, di sini jumlah dari setiap unsur yang membentuk suatu senyawa biasanya dituliskan dalam bentuk indeks. Nah, contohnya angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 12, angka 6. Ini merupakan indeks dari setiap unsur. Indeks ini juga menunjukkan jumlah dari setiap unsur tersebut. 12 ini merupakan indeks dari H, dan 6 ini merupakan indeks dari O. Kemudian P di sini teman-teman tidak memiliki angka di sini. Biasanya unsur-unsur yang tidak memiliki angka atau indeks di belakangnya, itu otomatis nilainya atau indeksnya itu sama dengan 1. Biasanya angka 1 tidak dituliskan dalam rumus kimia. Maka dapat disimpulkan bahwa pada senyawa NaCl, jumlah atom Na pada senyawa NaCl itu adalah 1. Kemudian jumlah atom Cl pada senyawa NaCl itu juga sama dengan 1. Kemudian pada senyawa Na2CO3, jumlah atom Na itu sama dengan 2. Kemudian jumlah atom C itu sama dengan 1. Dan jumlah atom O itu sama dengan 3. PCl5. Di sini PCl5 untuk unsur P jumlahnya itu sebanyak 1. Kemudian Cl jumlahnya sebanyak 5. Disesuaikan dengan indeks dari setiap unsur yang membentuk senyawa PCl5. Kemudian pada senyawa C6H12O6, jumlah atom C itu sebanyak 6. Kemudian jumlah atom H itu sebanyak 12. Dan jumlah atom O itu sama dengan 6. Nah, ini adalah cara bagi kita untuk mengetahui jumlah setiap unsur yang membentuk senyawa. Tujuan kita mengetahui jumlah setiap unsur yang membentuk senyawa untuk membantu kita dalam menentukan MR dari suatu senyawa. Karena MR itu merupakan massa atau berat yang dimiliki suatu senyawa yang didapat dari penjumlahan massa atom relatif penyusunnya. Kita kalikan juga dengan jumlah dari atom penyusun senyawa tersebut. Nah, bisa kita kerjakan contoh soalnya di sini. Kita diminta untuk menentukan massa molekul relatif atau MR senyawa natrium karbonat atau Na2CO3 jika diketahui ArNa itu sama dengan 23, ArC sama dengan 12, dan ArO itu sama dengan 16. Sesuai dengan definisi di atas, maka dapat kita kerjakan soal ini. mRNA2CO3 itu sama dengan sigma atau jumlah Na dikalikan dengan ArNa tambah dengan sigma C kali dengan ArC tambah dengan sigma O kali ArO. Di sini jumlah atom Na sama dengan 2, kita kalikan dengan Ar dari Na dari soal yang diketahui 23 tambah dengan jumlah atom C sebanyak 1 dikalikan dengan ArC sama dengan 12 dari data yang diketahui, tambah jumlah dari atom O pada senyawa ini sebanyak 3,
Kita kalikan dengan AR dari O, 16. 2 dikali dengan 23 itu sama dengan 46. 1 kali 12 sama dengan 12. 3 kali 16 sama dengan 48. Maka hasil penjumlahan ini sama dengan 106. Jadi kesimpulannya, massa molekul relatif dari senyawa natrium karbonat itu sama dengan 106. Teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman untuk materi massa molekul relatif atau MR pada suatu senyawa dengan mengerjakan latihan soal yang ada. Hitunglah massa molekul relatif senyawa berikut jika diketahui ARH sama dengan 1, S32, O16, Ca40, dan C sama dengan 12 untuk senyawa H2SO4, CaCO3, dan C12H22O11. Sekian dapat sampaikan untuk materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.